Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kita kembali lagi bertemu di program Cahaya Hati Indonesia. Tadi segmen pertama sudah kita lewati, tema yang kita bahas tentunya berhubungan dengan keseharian kita ya. Bicara mengenai kesulitan hidup yang dihadapi, gak jarang diantara kita yang ngalamin putus asa. Apalagi kalau udah akhir bulan nih, Bu. Tagihan listrik, udah token bunyi mulu, bayaran apa lagi? Air, bayaran apa lagi? Sekolah, apa lagi? Cicilan ya. Banyak udah akhir bulan. Kalau kita nggak kuat-kuat iman rasanya udah pengen udahan. Betul apa betul? Tapi kita yakin ada Allah. Tiap bulan kita hadapin tapi Allah kasih jalan keluar tuh. Betul apa betul? Insya Allah bedanya antara orang beriman sama nggak beriman adalah orang beriman selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Nah, untuk kesempatan yang kedua sudah hadir guru kita bicara mengenai masalah putus asa dan apa makna yang ada di dalam surah Al-Insyirah bersama dengan Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz Fatullah. Berdiri apa yang berduduk, Bu? Ibu enakan panjang apa enakan pendek? Ya. Ibu bisa masuk panjang. Kalau pendek bisa nggak masuk ceramah saya? Boleh masukin apa masuk sendiri? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah segini banyaknya belum pada kompak ngejawab salam saya. Boleh saya pantun boleh? Boleh. Cius. Cius. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Orang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanamnya di kampus UNAS. Cakep. Saya doain kalau yang ngejawab salam saya insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang hutangnya kelihatan paling banyak. Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali diambil Bang Yogi. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang gak kompak ngejawab salam saya bubar dari sini suaminya kawin lagi. Ya. Girang wat aminnya sebelah sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah ibu-ibu calon penghuni syur. Amin. Syur Ya. baru saya doain ibu-ibu sama bapak-bapak bisa masuk surga paling depan berikut dengan handphonenya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita telah mendengarkan dari host yang paling yang paling yang model ganteng kayak begini, kau belum mati jangan dikuburin. Kita bahas surat apa Bu, Pak? Al-Insyirah. Assalamualaikum. Salam. Al-Insyirah artinya lapang dada. Ayat berapa? Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Artinya beban Rasulullah begitu berat ujiannya, betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya?
Rasulullah, kenabiannya, kerasulannya, tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh ceramah kalau lapar begitu. Bebannya, ujiannya, diintimidasi, bahkan ada seseorang, orang-orang kafir niat pengen ngebunuhnya, betul. Ujiannya di punggungnya, di pundak, mikirin siapa? Nah, itu tahu. Umatnya kadang-kadang ngesel, lah mana orangnya? Rasulullah. Artinya apa? Selama umur 2 tahun dibedah oleh sahabat malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Supaya diangkat hatinya yang sudah bersih menjadi lebih supaya ketika menerima ujian, cobaan, musibah yang Allah turunkan dengan kenabiannya, dengan kerasulannya, dia tawakal. Tuh Rasul, coba kalau kita diuji suami kawin lagi lah mana orangnya? Makanya insyirah itu artinya bapak, ibu, lapang dada. Kita diuji sama Allah yang luar biasa. Hidup itu adalah ujian, betul. Siap atau tidak siap, ujian, cobaan, musibah pasti datang, betul. Rasulullah memberikan motivasi dalam suatu hadis. Apa? Inna izomil jazai ma izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu, dengerin. Ya. Dengerin. Ya. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah, apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah cinta suatu masyarakat yang telah diberikan ujian dan cobaan. Assalamualaikum. Wa inna ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba. Siapa yang diberikan cobaan? Apalagi itu? Ujian. Ada di sini bersakit perut? Ada? Oh, sebelah sana begini aja noh. Allah paling demen, Allah paling cinta kepada seorang hamba ketika diberikan ujian dan cobaan. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, mampu mengatasi permasalahan, mungkin bangkrutnya usaha jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita, masalah ekonomi. Ada di sini yang punya hutang? Tunjuk tangan. Wah, banyak. Nggak enak Ustadz, suruh angkat tangan. Iya, Tapi banyak gak Bu? Ya artinya hidup ini adalah uji masalah ekonomi, masalah hutang piutang, ya. Masalah sakit, Kang. Semua itu ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi ujian tersebut kata Allah, wa rafa'na laka dzikruk, maka kata Allah Rasul diangkat oleh Allah, ditinggikan namanya, bahkan disebut laka dzik, dan Allah menyebutnya engkau wahai Rasulullah. Kalau kita diuji sama Allah, Assalamualaikum, kita ingat sama Allah, tawakal sama Allah, bersabar kepada Allah, kan akan terasa indah. Kemana larinya? Kepada fafiru ilallah, lari kepada Allah. Sebut nama Allah, Allah sebut kita. Saya mau tanya kepada ibu-ibu di sini. Kalau kita nyebut nama Allah, Allah dengar nggak? Disebut nggak nama kita? Disebut. Coba kalau ibu ingat nyebut nama suami. Jainuddin. Dengar nggak dia? Lagi sibuk mancing guru. Dengar nggak dia? Tapi ngadu kepada Allah dalam masalah ujian, laka dzikruk, maka kata Allah akan disebut nama kita, alhamdulillah, sampai wafat. Ketika dia sabar, husnul khatimah. Amalkan surat ini, masukkan azam kepada diri kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika diuji bersama Allah, azam, etikat sungguh-sungguh kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah kita redho, kita ikhlas, akan diangkat derajat kita dan kita disebut nama kita oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, sayang sama suami, jangan ada dosa di antara dia. Makanya kita ini adalah
makhluk yang akan diuji sama Allah. Mudah-mudahan kita bersabar, kita ikhlas dan kita bertawakal kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Siap, Guru. Bu, semua manusia pasti akan diuji. Nabi aja diuji. Betul apa betul? Nah, kita nabi bukan? Nggak mau diuji. Siapa lu? Makanya ujian itu adalah salah satu caranya Allah melihat bagaimana cintanya kita kepada Allah. Betul apa betul? Ibu kalau suami ngaku cinta sama ibu langsung percaya nggak? Ngetes dulu nggak? Diuji dulu nggak? Itu baru ibu. Nah, sekarang saya kasih kesempatan deh ibu atau bapak yang mau nanya angkat tangannya silakan. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Iya, mana sebelah mana? Oke, ini dia ibu silakan. Iya, gantian ya sebelah kanan saya. Nama ibu siapa? Bismillah, bismillah. Awas, awas, awas itu. Iya. Iya. Panjang banget kainnya. Nama ibu siapa pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Noviana. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saudara saya tuh sekarang sedang kesulitan dalam pendidikannya. Karena dia tuh harus merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Apakah ia harus merelakan pendidikannya demi merawat orang tuanya sambil bekerja gitu. Apakah dengan cobaannya ini merupakan cara Allah mengangkat derajatnya dia. Itu aja sih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ibu siapa tadi ibu? Lina Noviana, Ibu Rina. lahir bulan November. Oh, Lina. Oh Lina. Lina lahir bulan November. Ya. Tahun. 59 tahun. Makasih. Terima kasih. Ibu punya anak perempuan, gadis? Sudah nikah? Ya, Ya kenapa ya? Masih nanya aja gadis. Ustadz dijawab pertanyaannya tuh tadi ibu. Orang yang dia lagi sekolah diuji orang tuanya sakit. Pilihannya apakah dia harus ngorbanin pendidikannya untuk jaga orang tuanya gitu ya Bu ya? Ya, nah itu gimana itu Ustadz? jadi gini Bu, Ibu November ya. Bu, ini masalah prioritas yang hendaknya kita bersikap untuk tegas dalam diri kita, betul? Ketika diuji sama Allah, apakah kita memilih pendidikan tapi meninggalkan dan tidak merawat daripada kedua orang tua kita, betul? Apa kita meninggalkan pendidikan tapi kita fokus merawat secara totalitas kepada ibu kita yang sedang sakit. Atau orang tua kita dua-duanya sakit. Saya pribadi lebih memilih merawat kedua orang tua, betul Bu? Kalau ibu merawat 10 anak sanggup. Tapi kalau anak merawat ibu belum tentu ibu sanggup merawat suami. Ngomong doang di sini. Suami kagak pulang-pulang bingung. Jawabnya ragu-ragu Ustadz. Jadi gini Ibu November yang dimuliakan Allah Ibu Lina. Ibu Lina. Oh, jadi adalah pertama ada nas Quran dalam Al-Quran yang menyebut nama kedua orang tua. Ibu tahu siapa yang doanya diterima sama Allah sampai di semua isi alam ini menceritakan anak muda tersebut. Hah? Jainuddin. Siapa tuh yang sama orang tua sampai nyisirin rambutnya? Hah? Uwais Al-Qarani. Itu pendidikan dia berpendidikan. Orang pada sekolah dia kagak. Bermain dia kagak. Dia fokus artinya sampai orang tuanya meninggal. Digendongannya. Orang tuanya disisirin. Sampai Uwais Al-Qarani mengeluarkan air mata Bapak. Ngeluarin air matanya saja sangat indah. Ditatap sama malaikat-malaikat Allah. Sampai langit pertama dan ketujuh sampai arsy Allah selalu bergetar. Ketika air mata Uwais Al-Qarani menetes ke bumi. Bumi redok dan ikhlas. Kenapa? Ada anak yang soleh. Orang tua itu bagi saya adalah raja segala raja. Ratu segala ratu. Kita muliakan orang tua maka kita akan dimuliakan sama Allah. Pendidikan. Karena masalah itu kita tinggal tapi Allah yang mengangkat derajat kita dan Allah fa inna ma'an pasti Allah akan mengangkat segala kesulitan. Kalau kesulitan pendidikan tapi kita lebih mementingkan kedua orang tua kita rawat, insya Allah kesulitan kita Allah nanti akan tebus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas. Pilihannya itu sebenarnya ada ya. Tetap ngerawat orang tua, tetap juga pendidikan juga bisa.
Tapi juga kalaupun kita ngorbanin pendidikannya, ngerawat orang tua, masa Allah nggak lihat? Pasti Allah bukain jalannya buat kita. Betul apa betul? Nggak tentu juga, bisa jadi pendidikan kita selesai tapi nanti banyak penyesalannya. Ya kan kalau ngomongin rezeki, belum tentu rezeki itu datang dari pendidikan aja. Betul ya Bu ya? Betul, insya Allah Allah buka pintu rezeki dari tempat yang tidak terduga. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Baik, pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, kita akan berbagi kuis ya dan juga berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee ya. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.